Perkenalkan, nama saya Febrianti Siska Wisanggeni. Saya Semangga Prasetyo. Kami dari SMAK Untung Suropati Sidoarjo. Kami akan mempresentasikan tentang studi keefektivitasan biji kentang dan biji mangga sebagai biokeagulan untuk menurunkan kekeruhan air sumur. Air merupakan salah satu sumber kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu kita memerlukan air bersih untuk keberlangsungan hidup kita setiap harinya. Namun populasi penduduk meningkat membuat kebutuhan akan air bersih meningkat. Akan tetapi ketersediaan air bersih menjadi terbatas. Karena penurunan kualitas air akibat limbah industri maupun limbah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Limbah ini mempengaruhi air sumur, air tanah, dan juga air sungai. Hal itu dikarenakan rembesan air limbah yang masuk ke dalam air sumur dan air tanah. Sehingga air sumur yang biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari menjadi keruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektivitasan biokeagulan dari biji kelentang dan biji mangga terhadap kekeruhan. Rumusan masalah kami adalah: satu, bagaimana keefektifan biokeagulan dari biji mangga dan biji kelentang dalam menurunkan kekeruhan pada air sumur. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi biokeagulan dalam menurunkan kekeruhan pada air sumur. Sistem koagulasi flokulasi yaitu koagulasi sebagai ion positif, sedangkan dari limbah ion negatif. Terjadi proses tarik-menarik antara ion negatif dan ion positif. Sehingga sebagai flokulasi yang itu kelanjutan dari proses koagulasi di mana mikroflok hasil koagulasi mulai menggupalkan partikel-partikel koloid menjadi flok-flok besar dapat diendapkan yang dibantu dengan pengadukan lambat seperti pada gambar. Kemudian biji mangga dan biji kelentang, alasan kami memilihnya karena Biji kelentang. Biji kelentang memiliki kandungan protein kationik bertegangan rapat, sedangkan biji mangga memiliki kandungan fitokimia yang tinggi berupa tanin yang dapat membantu proses koagulasi. Yang pertama, sekarang metodologi penelitian. Yang pertama yang dilakukan itu biji kelentang dan biji mangga dijemur di bawah terik matahari selama 24 jam untuk menghilangkan kadar air. Setelah itu ditumbuk hingga halus dan diayak pada ukuran 70 mesh. Air sumur yang keruh dilakukan uji kekeruhan untuk mengetahui kualitas awal. Pengelolaan air yang keruh pada sumur dengan koagulan alami dan dari biji mangga dilakukan mencampurkan variasi serbuk biji mangga 1 gram, 3 gram, dan 5 gram, dan serbuk daun kelor 3 gram pada 3.000 ml sampel air yang sumur keruh, lalu diaduk dengan magnetic stirrer pada pengadukan cepat 300 rpm selama 3 menit dan pengadukan lambat 80 rpm selama 12 menit. Pengadukan lambat dilakukan untuk mengendapkan vlog dari hasil koagulasi. Sekarang hasil pembahasan. Satu, efektivitas biokoagulan dari biji kelentang dan biji mangga dalam menurunkan kekeruhan pada air. Berdasarkan hasil uji awal kekeruhan air sumur yaitu 51,60 NTU, di mana hasil ini melebihi baku mutu sesuai Permenkes nomor 32 tahun 2017, yaitu sebesar 25 NTU. Oleh karena itu, pengolahan air sumur perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas agar bisa digunakan oleh manusia serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Yang kedua, pengaruh perbedaan konsentrasi biokoagulan dalam menurunkan kekeruhan pada air sumur. Kontrol NTU awal itu 51,60. Jika dicampur dengan biji kelentang 1% menjadi 6,50, dan jika dicampur dengan biji kelentang 5% menjadi 5,60. Tapi NTU awal 5160, yang 1,60 dicampur dengan biji mangga 1% menjadi 10,50, biji mangga 3% menjadi 4,55, biji mangga 5% menjadi 3,80. Kesimpulannya, penggunaan biji kelentang dan biji mangga efektif dalam menurunkan kekeruhan air sumur.